Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam bagi seluruh dunia, salam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, dan juga para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya mempersiapkan firman Allah yang bertemakan Yesus pembuat mujizat atau Yesus sang pembuat mujizat. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yakinkah kita di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin akan melihat mujizat yang sangat luar biasa? Dan saya mau katakan, untuk rekaman ini, tadi pagi saya berdoa kepada Tuhan, dan dalam doa dan puasa untuk seorang sahabat saya yang sedang terbaring di rumah sakit Sanglah. Yang biasanya kalau saya ke Bali itu, biasanya saya kalau tidak nginap di tempat di Jalan Redareta, saya nginap di Kapten Jabah. Jadi ketika saya mendengar hal itu, saya telah mengambil puasa 2 hari, walaupun yang 1 hari kemarin itu masih setengah ya. Tapi hari ini saya mengambil 2 puasa sebelum persiapkan khotbah ini. Saya mengambil 2 puasa karena saya sadar bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya kita akan mendengarkan firman Allah yang saya ambil dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kisah ini sangat menarik karena seorang perwira yang katakan bukan orang Yahudi, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa menurut pembacaan ini bagaimana sebuah kisah yang begitu mengharukan. Seorang perwira yang mengasihi hambanya, dan dia tidak ingin melihat hambanya untuk menderita, dan dia datang kepada Yesus. Dan itu juga yang sedang saya lakukan bagi sahabat saya ini, di mana saya sadar bahwa yang mampu menolong, yang mampu menyembuhkan dia adalah Yesus. Istri saya katakan bahwa situasi kondisi yang sangat buruk sebelum saya menyampaikan khotbah ini, tetapi saya tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah, tabib di atas segala tabib. Allah tidak pernah menyerah, dan saya berkata bahwa Tuhan mau menolong dia, bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia, bahwa Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada rekan sahabat saya ini. Itu sebabnya saya tetap yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini 3 langkah untuk menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Yang pertama, 3 langkah perwira Kapernaum menerima mujizat untuk kesembuhan hambanya. Jadi yang didoakan itu adalah hambanya.
Dan Alkitab mengatakan yang pertama dari pembacaan, ia datang dan memohon. Jadi kita harus datang kepada Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita tetap yakini bahwa Yesus mampu menolong. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjawab. Sekalipun tiada tempat untuk berharap, tetapi kita berharap karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan saya berkata sepanjang hari ini, saya mengatakan Tuhan menjamah dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan menyembuhkan dia. Dan saya tetap yakin dan percaya bahwa semuanya kehidupan ini berada di dalam tangan Tuhan. Tapi sebagai seorang sahabat, saya tetap masih menginginkan dia ditolong oleh Tuhan. Sebagai seorang sahabat, saya tetap menginginkan untuk dia tetap bisa bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Saya tetap berdoa supaya Allah menyatakan mujizat. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus semuanya mungkin. Bagi orang percaya semuanya mungkin. Datanglah memohon kepada Yesus, maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, karena kita memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan kuasa Tuhan, biarkan kemurahan Tuhan, biarkan pertolongan Tuhan, biarkan kasih sayang Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang dilakukan oleh hambanya ini, dikatakan oleh Alkitab bahwa dia sangat mengasihi hambanya itu. Itu sebabnya dia berupaya, sekalipun dia seorang perwira, dan dia sangat mengasihi hambanya. Dia tidak menganggap hambanya ini sebagai sampah, sesuatu, tetapi dia menganggap hambanya ini sangat berarti. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku akan datang dan akan menyembuhkan dia. Tetapi dia berkata, enggak perlu Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka dia akan sembuh. Kalau engkau katakan sembuh, dia akan sembuh. Dan saya juga berkata kepada Tuhan, kalau engkau mau menyembuhkan dia Tuhan, maka saat ini juga bisa engkau jamah, bisa engkau sembuhkan, bisa engkau tolong. Saat ini juga di dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami punya Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah mengenal jarak, waktu, dan lain sebagainya. Dia tidak mengenal ruang, tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu. Saat kita berdoa, dia bisa menjawab, dia bisa menolong orang yang kita doakan, sekalipun mungkin dokter katakan tidak mungkin. Tapi saya bukan satu kali, dua kali menghadapi apa yang dikatakan dokter yang tidak mungkin. Tapi saya mengatakan kepada kita semuanya, mari datang kepada Tuhan, kasihi dengan penuh, dan miliki yang ketiga yang dimiliki, tiga langkah yang dimiliki oleh perwira ini, dikatakan bahwa orang ini memiliki iman yang besar. Jadi kalau kita memiliki iman yang besar, kita percaya bukan karena kita bisa, bukan. Kita percaya karena firman Allah yang berkata bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, kemurahannya, pertolongannya bagi orang-orang berharap, bagi orang-orang yang percaya, segala sesuatu mungkin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Mari kita keluarga datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa kita kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi kita hanya mau menarik belas kasihan Allah turun atas dirinya. Sama seperti perwira ini, hambanya sakit. Dia bukan perwira ini, hambanya, hanya hambanya. Tetapi karena kasihnya yang begitu luar biasa, dia datang kepada Yesus. Lalu kemudian Alkitab katakan bahwa dia bukan datang hanya sekedar datang, bukan meminta, bukan hanya sekedar meminta, tetapi dengan iman yang besar
Bahkan Yesus berkata, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Maka Yesus berkata, jadilah, jadilah, jadilah sembuh sebagaimana yang kau harapkan. Dan itu juga yang saya sedang harapkan dari Tuhan. Jadilah sembuh bagi sahabatku ini. Jadilah datang pertolongan. Jadilah datang kepada setiap kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua, mungkin kita juga menghadapi masalah yang sama. Mungkin kita sedang mengalami masalah atau sakit penyakit yang mungkin tidak, bahkan dokter katakan tidak ada harapan. Saya mau katakan Yesus adalah sang pembuat mujizat. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin engkau mengalami masalah dalam kehidupan rumah tanggamu. Yesus adalah sang pembuat mujizat yang mengalihkan, yang mengembalikan hati manusia supaya dia bertobat. Apa saja yang tidak mungkin, jangan batasi karena sakit, jangan batasi karena usahamu tidak akan mungkin tertolong karena begitu menumpuknya utang-utangmu dan lain sebagainya, dan engkau tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak lagi bisa melihat kuasa Allah. Saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan dan memohon dengan sungguh, dengan kasih yang penuh, dan milikilah iman yang dari Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanmu, dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang sedang saya pertaruhkan iman saya kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong sahabat saya ini. Dan sekalipun tidak ada jalan untuk berharap, tapi saya berkata, Tuhan, berikan pertolonganmu, jamah dia dan sembuhkan dia. Sepanjang hari saya katakan, Tuhan, lawat dia, tolong dia. Haleluya, haleluya. Karena apa? Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha menolong. Yesus adalah sang pembuat mujizat. Dan tidak usah gentar untuk memohon, meminta kepada Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu sanksi akan kehebatan Allah, akan kebesaran Allah. Dia mampu, dia bisa, dia mampu menolong kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang tahu permohonan kita kepada Allah. Dialah yang mampu menjawab. Seorang tidak dapat menjawab, tapi Yesus, dia mampu menjawab dan memberikan solusi dan memberikan jawaban. Bahkan kalau engkau mengalami sakit penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan, tapi saya mau katakan, dalam nama Yesus selalu ada mujizat bagi orang-orang yang memiliki iman. Dan saya tetap yakin, di tengah-tengah ketidakmungkinan, saya hanya berkata, siapakah yang bisa mempertahankan hidup? Hanya Engkau, Tuhan. Siapakah yang dapat menarik nyawa itu? Hanya Engkau. Siapakah yang dapat mengambilnya? Hanya Engkau. Siapakah yang dapat mempertahankannya? Hanya Engkau. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan Bapa. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Jamah, 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 dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tetap yakin dan percayakan kuasa-Mu dan jamahan-Mu. Engkau tidak mengenal jarak dan ruang, Bapa. Ketika kami di tempat ini berdoa, di mimbar ini, Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu. Jamah dia, Tuhan. Jamah sahabat kami Yonatan, sembuhkan dia dari sakit penyakitnya, sehingga dia bisa kembali berkumpul dengan keluarga besarnya. Bapa, semua mungkin bagi-Mu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu, Bapa. Semuanya mungkin juga bagi orang percaya. Itu sebabnya, Tuhan,
Aku sadar aku tidak memiliki apa-apa, tapi ku tahu siapa Tuhan yang ku sembah, siapa Tuhan yang ku layani. Aku mengenal Engkau Tuhan, mengenal kekuatan-Mu dan kuasa-Mu. Engkau tidak pernah mengecewakan. Saat ini hamba-Nya bermohon kepadamu, tumpangkan tangan atasnya Tuhan. Sembuhlah oleh bilur-bilur-Mu. Yonatan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan. Bagi Anda yang sakit dimanapun Anda, taruhkan tangan Anda di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Bagi mereka yang menaruh tangannya di tempat yang sakit, Tuhan datang kepada mereka. Masalah sakit penyakit mereka dan oleh tumpangkan atas tangan atas mereka dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tolong, baik dalam persoalan ekonomi mereka, Engkau ahli dalam membuat mujizat dan pertolongan Tuhan. Hamba yakin dan percaya kepadamu. Kau jamah Bapa, Kau jamah mereka, Kau jamah sahabat kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami diberkati, presiden dan wakil presiden diberkati, berikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Gereja Tuhan juga diberkati dan semuanya diberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan firman Allah, angkat tanganmu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya mari dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Keputusan-Mu yang sangat luar biasa. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa yang pernah aku lakukan. Hamba memohon ampun dan mengaku segala dosa dan kejahatanku. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami terus bertumbuh dalam Engkau. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan. Bagi Anda yang mau menerima transformasi, angkat tangan-Mu. Yesus datang bukan mencari dokter, bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Dan kalau engkau mau mengalami transformasi seperti Saulus, angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, mari datang kepada mereka. Tuhan, tolong mereka satu demi satu. Jadikan Allah di tangan-Mu. Datang menghampiri mereka, jadikan mereka ciptaan baru. Roh-Mu Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada mereka, sehingga terus mereka mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka, Yesus ahli dalam membuat mujizat. Engkau tidak pernah mengenal tingkat-tingkat kesukaran, kesulitan. Tidak pernah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dasar. Di dalam Yesus kami mengenal Engkau. Engkau yang berkata, apabila Engkau meminta, maka Aku akan berikan. Dan Engkau yang mengundang mereka, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau yang mengalami masalah apapun, angkat kedua tangan, menyerah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka mengangkat tangan mereka dengan segala persoalan kehidupan mereka. Kami tahu Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dan Engkau menolong mereka, memberikan solusi bagi mereka, jawaban yang terbaik sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih orang-orang muda. Kami juga berdoa bagi mereka, baik mereka yang akan bergerak dalam bidang pemerintahan, bidang politik, atau bidang swasta atau spiritual.
Tuhan memberkati, ada orang-orang yang bergerak seperti Sadrak, Mesa, Abednego, Daniel, Nehemia yang bergerak dalam bidang politik dan pemerintahan. Ada orang-orang bergerak seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub yang bisa menjadi berkat di masa mereka. Dan juga Tuhan, ada juga orang-orang hebat dalam bidang spiritual seperti Samuel, juga para murid Paulus, Timotius dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang menolong, dan generasimu, Engkau yang menciptakan generasi yang takut akan Tuhan. Dan kami mohon kepadamu agar orang-orang muda menyerahkan diri dan hidup takut akan Tuhan, dan Engkau bentuk mereka, dan dimanapun mereka, Tuhan akan menentukan mereka. Tuhan tolong supaya semuanya dapat menjadi berkat dan terang bagi bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sekali lagi saya bermohon kepadamu Tuhan, jamah sahabat kami, jamah, sekalipun mata kami tidak bisa melihat dia, situasi kondisi dia, tapi Tuhan mampu melihat dia. Sekalipun kami tidak tahu bagian-bagian yang sakit itu Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau mampu melihatnya, dan darahmu mengalir di situ Tuhan, kuasamu mengalir di situ, mengangkat segala sakit penyakitnya. Terima kasih Bapa buat kebaikan, terima kasih buat pertolongan. Jadilah sembuh karena kuasamu, dia sembuh karena kasihmu. Mendapat pertolongan siapapun yang menerima doa kami, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya, amin.